Orang yang tidak sukses di masa tuanya dunia karena dia masa mudanya tidak disiplin. Sepakat? Benar? Bapak, kenapa saya bisa baca kitab apa saja sekarang? Karena saya disiplin dulu di umur. Mulai dari umur 15 tahun saya belajar baca kitab. Jadi telat belajar kitabnya. Kawan-kawan mungkin umur 12 sudah mulai hafal alfiyah. Saya belajar itu umur 15. Karena saya tahu ini ilmu mahal, nggak pernah kita tinggal lagi. Kuliah pun, ketika orang tua saya mengatakan, nak cari kerjaan, bapak susah. Saya bilang, Pak, apapun, tolong beasiswain saya 4 tahun. Dan benar-benar Pak, saya 12 tahun mendidik nafsu saya untuk tidak pacaran. Ya, itu 12 jam setiap hari. Enggak hura-hara ke sana sini. Sibuk baca buku masuk. Jadi merbot di pesantren. Azan. Kadang-kadang imamnya gak ada, kita jadi imam. Yang paling gawat apa? Dosen kita, ini pesantren mahasiswa. Dosennya gak ada. Kita masih santri, orang pada ngelirik. Terpaksalah kita maju. Di situ saya baru tahu kalau saya banyak baca, Pak. Tapi saat itu karena guru jauh, kolbu masih ada sombong. Bertambah ilmu, tambah sombong. Bertambah bacaan, bertambah belagu. Itu saya alami dulu. Ini kan ada mahasiswa kita di sini udah jadi ustadz juga, Ibnu Hajar. Dia kan jurusan filsafat tuh. Ya, 11-12 lah kayak dia dulu. Bertambah baca kitab, bertambah sombong. Jadi saya kalau baca kitab dulu niatnya mau debat orang. Serius Pak. Jadi kalau baca ngapal hadis, saya niatin untuk debat salafi. Kalau baca kitab akidah, mau ngelawan Syiah, liberal. Kalau baca kitab filsafat, mau ngalahin orang-orang yang sok-sok ngomong filsafat. Waduh, bener-bener dulu. Gak ada yang bener. Kenapa? Di kolbu ada kiber. Di dalam jiwa ada karakter sombong yang belum dibenerin. Ketika bertambah sholat, bertambah sombong. Inilah yang terjadi pada orang baru hijrah jadi ustadz. Dirinya belum diberesin, apalagi mu'alaf. Bertahun-tahun dia makan haram. Sekarang mu'alaf dikasih panggung, gak mau jadi santri. Sedangkan serigala, hewan ternak, hewan buas yang ada dalam dirinya belum dididik. Jadi tazkiyatun nafs ini, kalau bahasa guru saya dulu, saya masih ingat Syekh Maulana Muhammad Nuruddin Al-Khalidi An-Naqsyabandi, lalu Syekh Hasan Basri Jalil Al-Qadiri As-Samani. Apa kata mereka? Tazkiyatun nafs itu nak, sama dengan mendidik anjing galak dalam hatimu, dalam jiwamu. Kamu itu sama, bahkan lebih jahat daripada anjing. Saya digitu-gituan sama guru saya dulu. Kamu itu lebih nakal daripada babi. Lebih jorok otaknya, seksnya daripada babi. Lebih sombong daripada monyet. Lebih sombong daripada binatang-binatang buas. Itulah kamu. Lebih nyala daripada anjing. Sekarang jadikan dia kerangkeng dia. Itu yang disebut dengan khalwat. Jadi berkhalwat itu untuk itu Pak. Apa yang lakukan orang khalwat? Puasa, zikir, sholat, kurangin melek, kurangin ngomong, kurangin mikir, banyakin zikir. Tapi harus dengan ilmu, harus dengan syekh mursyid yang alim. Alim ilmu nafs. Kalau nggak terhalu, aku jadi Tuhan kayak Ahmad Musodek atau nggak aku jadi nabi ya. Ahmad Musodek jadi nabi dia. Itu prestasi orang Betawi Pak. Ada nabi dari orang Betawi satu ya. Lumayan, nabi ke-26. Antum mengira bertorikoh itu meninggalkan dunia. Bukan. Bertorikoh itu nyatu dengan dunia secara fisik, tapi batinnya dengan yang maha batin. Alam ini zahirnya Allah. Batin kita apakah sudah dengan batinnya Allah? Itu torikoh. Kesadaran bahwa kita sedang dengan yang maha zahir, batin kita dengan yang maha batin, kesadaran itu namanya torikoh. Dan caranya nggak seperti yang antum bayangkan, harus puasa sekian hari. Itu mau jadi ahli kebatinan namanya.
Jadi torikoh itu beda orang beda cara, nggak saklek. Oh, kalau sama Kiai Fulan puasa dulu sekian hari, mutih. Enggak. Mungkin kita beda guru kali ya. Guru aneh kalau ngajar torikoh itu sederhana sekali. Dilihat kita masih kecil, umur 13 tahun, diajarin zikir yang ringan-ringan. Kamu zikir ini anak, dia pagi sore. Tapi setiap kali saya zikir, saya hilang Pak. Taruh umur 15, mulai dikasih zikir yang mulai ada angkanya besar, dilatih. Di umur 18 tahun, sudah kuat, zikir 70.000, segala macam. Bahkan umur-umur segitu. Antum sekarang udah umur 40, 50 masih ngomong begitu. Apa kata Imam Junaid? Di kitab ini tadi saya lupa bacain. Wahai anak muda, ya ma'syaras syabab, latihlah jiwamu sebelum tua. Latihlah badanmu sebelum renta. Karena nanti kalau badanmu sudah tua, sudah renta, kamu tidak sempat lagi mengikuti jalur-jalur ulama salafus soleh seperti saya ini. Itu Junaid tiap malam gak bisa tidur, tahajud mulu, dia gak bisa tidur. Kalau tidur, di kemudian menghukum dirinya. Enggak berlebihan, itu biasa tuh Junaid. Sekarang saya kasihan, miris lihat anak muda hari ini. Tua-tua juga sama, mau tidur pakai handphone, torekot Samsungnya, Oppo-nya, Apple-nya. Torekot ini nih lebih hebat. Mau tidur pakai torekot ini, bangun tidur, yang pertama dicari itu lagi. Kenapa orang bisa tahan? Karena ada yang dilihat. Antum rajin-rajin mujahadah, nanti Allah bukakan kolbu, lebih asik dari ngeliat YouTube. Namanya mukasyafah, musyahadah. Lebih asik dari baca kitab, lebih asik. Semoga sampai. Cukup ya? Ada lagi? Yaudah ya. Udah banyak minta pulang Pak. Ya fadal terakhir ya.